seorang petani menemukan uang di tepi pantai saat ia memeriksa tumpukan rumput laut. Di dalamnya terdapat satu kantong penuh uang. Dengan hati berdebar, ia pun segera pulang. Di sana, ia menumpahkan semua uang ke meja, mencucinya, lalu mengeringkannya, dan menggantungnya di tali jemuran. Seluruh ruangan kini dipenuhi oleh lembaran uang basah. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia tetap memungut rumput laut, lalu menjualnya kepada kakek tua. Hari berikutnya, istrinya terkejut melihat sang suami menyambutnya dengan makanan mewah. Keesokan harinya, ia menemukan kapal yang terdampar. Ia mendekat dan menemukan selembar uang. Pria itu pun memutuskan untuk membakar kapal tersebut. Pada hari yang sama, polisi menemukan satu jasad di area pantai itu. Mendengar kabar itu, istri si Pak Tani teringat pada suaminya yang tiba-tiba punya banyak uang. Tak lama kemudian, polisi datang menanyai Pak Tani. Karena tidak ada bukti kuat, polisi akhirnya pergi. Malam harinya, si kakek pembeli rumput laut datang membawa uang yang ia temukan di pantai. Ia menyangka bahwa uang itu milik Pak Tani dan berniat mengembalikannya. Keesokan paginya, petani itu kembali ke pantai. Di tempat kapal kecil itu, ada satu mayat yang hanyut ke tepi. Ia segera mengubur mayat itu. Lalu ia mencuci semua alat dan bajunya agar tak meninggalkan jejak. Namun, seekor anjing pelacak mencium bau darah dari arah parkiran itu. Polisi segera datang dan menemukan mayat yang dikubur. Mengetahui hal itu, Pak Tani berniat memindahkan sisa uang. Tapi saat keluar rumah, ia berpapasan dengan orang yang mencari uang haram itu. Mereka pun terlibat perkelahian sengit. Pak Tani mencoba bertahan, namun lawannya lebih kuat. Polisi datang dan membuat kekacauan makin besar. Dalam situasi itu, peluru nyasar mengenai polisi dan Pak Tani segera ditangkap. Ketika si penjahat mencari sisa uang di pantai, Pak Tani berhasil melepaskan borgol yang mengikatnya. Setelah itu, si penjahat kembali ke mobil. Namun, Pak Tani sudah tak ada. Ia pun memeriksa bagasi. Tepat pada saat itu, Pak Tani menyergapnya hingga pingsan. Ketika sampai di rumah, sang istri melihat darah di bajunya. Pak Tani berusaha menjelaskan, namun sang istri ketakutan dan kabur. Ia pun meminta bantuan tetangga. Namun saat itu, seseorang datang dan menghabisi si tetangga. Pelakunya ternyata adalah pemilik asli uang haram itu. Ia memaksa Pak Tani menyerahkan uang yang masih tersisa. Pak Tani menuruti, namun ia malah menyerang balik di gudang. Pria itu tewas di tempat, tapi Pak Tani pun akhirnya ditangkap dan dipenjara. Ironisnya, uang yang ia simpan akhirnya digunakan sang istri untuk hidup nyaman meski tanpa dirinya.